Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema agar kamu selalu mendapatkan bimbingan Allah dalam setiap mengambil keputusan. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Syakur Yasin diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, hari ini disinilah we have to make decision. Kita harus mengambil keputusan sekarang. Ya kan gitu. Nah, dalam mengambil keputusan pun perlu ada bimbingan, ya, ada konseling. Tidak semudah itu mengambil keputusan. Andaikan kamu mau melamar seorang perempuan, iya kan? Mau ngelamar kan? Oke, hari ini kita putuskan. Sebelum engkau memutuskan, aja kayak baridin kau gitu. Kau gedang rong harip di Sarawatakan ini rene mbok wangsi kah? Mamadam ya. Gedang rong harip di Sarawatakan ini rene mamadam ini mbok wangsi. Lamar surat pin aja nggak mau gedang rong harip kemudian. Katakan mau ngelamar. Nah, ketika kita mau melamar harus ada keputusan. Sebelum mengambil keputusan, saya ingin menyampaikan bimbingan. Mau nggak? Pertama, jawab dulu. Sebelum engkau mengambil keputusan, jawab dulu 5 pertanyaan. Mengapa engkau ingin mengambil keputusan melamar Surat Mina hari ini? Kenapa engkau punya rencana ingin melamar aja Surat Mina Juleka Bella, lamar Juleka? Kenapa? Jawab dulu, kan gitu, jelas. Akan mengatakan ya itulah, karena saya sudah pacaran dengan dia selama 3 tahun lamanya. Ya, udah. Kamu mencintainya? Ya. Sulehanya cinta sama kamu, cinta juga, betul? Coba kita cek dulu. Jangan buru-buru, ya kan gitu. Kemudian apa sedekah kamu yakin bahwa itu jodohmu? Yakin. Saya akan banyak bertanya, menjawab pertanyaan mengapa engkau ingin melamar Juleka. Udah paham? Nah, kedua, saya nanya lagi, sudahkah Anda perhitungkan sisi-sisi positif dan sisi negatifnya? Apa baiknya, apa buruknya dari keputusan yang kamu ambil itu? Dijawab dulu yang jelas. Aja gerada gurduk beli karuan gini ya kan? Ini apa saja, nanti mungkin Pak Kiai mau bikin madrasah juga sama. Kenapa harus bikin madrasah lagi? Dijelas semuanya. Jadi semuanya harus jelas dan gamblang. Sebab nanti kalau kita salah keputusan dan sudah lewat, kita menyesali lagi, menjadi penderitaan lagi. Jangan sampai salah mengambil keputusan. Penderitaan kita akibat karena kita salah mengambil keputusan. Udah tahu nanti apa akibatnya? Coba hitung. Berapa kira-kira mas kawinnya yang diminta oleh Juleka? Sudah hitung belum? Hitung dulu dong. Kemudian nanggap apa nantinya? Nanggap apa mungkinnya gue tanggapan kok? Organ ya, harus organ. Organnya siapa? Pirang kose. Sudah ini gablek duit le. Dihitung dulu kan gitu. Ya. Dan semuanya termasuk Anda sudah siap ketika kawin Anda harus melepaskan kebebasan pribadi Anda. Sampai sudah kawin nggak boleh. Sudah kawin enak keluar seenaknya, pulang seenaknya, nggak bisa dong. Itu dulu Anda bebas. Udah punya istri ya nggak boleh dong. Mau pergi bilang sama istri, betul nggak Bu? Ya iya, Mas saya mau ke sana. Katakan saya berangkat. Nanti pulang jam berapa? Jam 9.
Jam 9 belum bisa pulang, telepon lagi, mah belum selesai pekerjaan, mungkin terlambat jam 10. Iya, belum bisa lagi, telepon lagi dong. Ini jalannya macet, tahun baru soalnya. Aja wis baik. Wong nongone kosong sarang itu lebih. Al-intidharu azabun. Penantian adalah siksa. Paham-paham sih dong. Ya iya. Ya itu begitu. Bukan begitu. Tidak boleh sudah punya istri urusan asli nanya melulu, kok urusan apa? Masa sampai istri banyak urusan apa takon mbak? Sih, ini bukan babumu, ini istrimu. Paham bikin ke? Setuju? Ya iya. Kita dihormati. Sudah siap? Dan Anda tidak bisa lagi mengelola uang independen sendiri. Harus bergabung, harus dimusyawarahkan, disepakati bersama dengan istri. Jangan sok bilang aku yang usaha, aku yang bekerja. Ini kan kadang nggak paham. Betul nggak? Ya iya dong. Ini urusan uang nih, kamu harus paham dulu. Perceraian itu 40% didominasi persoalan manajemen keuangan rumah tangga. Gara-gara selingkuh uang. Iya. Gara-gara suami bantu saudaranya, istrinya saudara perlu nggak dibantu, masalah. Enak baik. Sedul dewek mah, bro baik. Terus kita mah bating loh. Ini begitu salahnya. Iya. Setelah rumah tangga ternyata ketika istri mengumpulkan kain-kain kotor mau dicuci, tiba-tiba dalam kaos kakinya ada duit. Nah, di topongnya ada duit, di angin-angin ada duit, tumpukan baterai belakang. Nah, duit apa ini? Bisa aja pinteran ya. Ini untuk apa? Ada sesuatu. Mulai hari itu istrimu sudah tidak percaya lagi. Iya, siap. Ini realita. Jangan mimpi enaknya udah kone kelon, ambung-ambung, pribeman. Ngaco sih lama. Aja ngasih enak-enak baik. Cintamu 3 tahun digerus dengan sambal, habis semuanya. Peragat kabeh kene. Sudah siap? Nah gitu. Ini diperhitungkan semua. Sebelum engkau mengambil keputusan, tolong dipertimbangkan dulu. Yang ketiga, apakah memang sekarang waktunya tepat? Itu juga ingat, kita itu melaksanakan sesuatu, kalau waktunya tidak tepat juga ujungnya gagal. Bahkan kita mengatakan sesuatu pun kalau waktunya tidak tepat juga menjadi masalah. Mengatakan sesuatu yang tepat pada waktu yang tepat. Menegur suami itu, Bu, pulang kantor dalam keadaan kelelahan, belum makan, nanti suruh makan aja dulu, suruh mandi dulu, baru menegur suami. Waktunya tidak tepat. Anak mau dimarahin, pulang sekolah dia belum makan, nanti suruh makan aja dulu, suruh mandi dulu, suruh sembahyang dulu, baru duduk baik-baik. Nang, Mimi hilang duit 50.000, dicukutin sih lah beli. Menang be, ayo ngaku. Ajan betakan dan itu kan tidak tepat waktunya. Ya. Menegur istri masakannya terlalu asin, jangan di atas meja itu, nanti malam, jangan itu. Sambil dalam pelukan kita katakan, Ma, tadi pagi kamu masak tuh, garamnya beli di mana? Warung lor gitu. Besok belinya dari warung kidul. Kenapa sih, Pak? Terlalu asin. Itu saja sudah cukup tersinggung istri itu. Apa maning cara menegurnya dengan kalimat yang tidak tepat, sambil dilemparkan mangkoknya, sambil mengatakan kinki jangan asem tak uyu jaran kinki. Ini
Jadi persoalan semuanya. Berkata yang tepat pada waktu yang tepat. Nah, Anda mau ngelamar Zulekha nih, waktunya tepat enggak? Nggak tahu ya. Nah, perlu tahu. Kinki lagi peceklik. Sampai lagi tandur, diajak iyan pada langkah kondangan. Ya diatur waktunya semuanya. Ya. Mungkin saja kita melamar, tapi si Zulekha ini baru menghadapi kematian adanya kelindes mobil. Ya jangan lamar dong, nggak sih Rama? Orang lagi berkabung cek, paham nggak? Nah jadi kita harus pandai memilih waktu. Jadi kegagalan kita dari kedunguan kita sendiri tidak bisa memilih waktu yang tepat. Betul nggak? Oke, sudah 3. Yang keempat, apakah Anda punya alternatif lain gitu? Apa hanya itu saja yang ambil keputusan? Apa nggak mungkin ada yang lebih cantik tuh namanya si Kasana, anaknya kiai, anaknya cantik, apa Quran, gimana? Kader Zulekha mah kadang-kadang bakal juga beringatkan kan bakal. Iya. Banyak orang lamar terus ngelamar anaknya jebol emboke metu, emboke luwi ayu randa. Aduh, kenapa beli emboke bae? Kecewa lo, Masya Allah. Banyak loh ibunya cantik dulu, anaknya kayak belengep. Nah, itu makanya. Jadi ya iya, jadi semuanya alternatif yang lain sudah selesai, jawab semua. Dan yang terakhir, dengarkan pertanyaan saya. Apakah keputusanmu ini hal hadzal qarar yurdi rabbaka? Apakah keputusanmu mendapat ridho dari Allah atau tidak? Betul nggak? Itu juga kita orang Islam. Makanya saya tambahkan pertanyaan kelima. Coba tanyalah dalam diri kita sendiri, kira-kira Gusti Allah senang beli dengan keputusan kita seperti itu. Paham? Nah, kalau kira-kira wah nggak tahu ya, ya coba ya dengan secara syariat gimana gitu kita mengambil keputusan. Satu, yang orang tuanya masih sering adu jago, ibunya tukang petanan beri rerasan, anaknya nguyune bari ngadeg. Kira-kira Allah ridho beli kinki? Dihitung dong. Betul. Penyesalan di belakang itu susah dihapus dari kenangan lama. Oke? Nah, nanti setelah itu semua terjawab, nanti ada 5 perkara lagi yang ingin saya sampaikan lagi. Sebelum kita mengambil keputusan, pertama sekali adalah kita menganalisis dulu. Ada 5 langkah berikutnya. Pertama adalah kita harus melihat secara netral, secara objektif. Jangan sampai ada karena terpaksa, karena kurang belenak, hanya untuk menyenangkan seseorang. Banyak orang mengambil keputusan, melakukan, ternyata bukan keinginan pribadi, tapi keinginan orang lain untuk menyenangkan orang lain. Dan hampir semua kita ini banyak berbuat hanya karena mempertimbangkan keinginan orang lain. Seumur hidup orang tidak pernah melakukan keinginan pribadinya, tapi keinginan orang lain. Selama ini Anda tidak mempunyai diri sendiri karena tergantung kepada orang lain. Ya, itu namanya objektivitas, ya, secara transparan, jelas, gamblang. Yang kedua, kita harus betul-betul memahaminya, ma'rifah tamah. Semuanya dipelajari, dari mulai biaya nakahnya, ijab kabulnya, buat naibnya, buat salaman untuk mubalignya berapa, kalau nggak mau balik, kalau organ tunggal berapa, undangannya berapa orang,
menunya apa, semua dihitung. Jangan, ya kita harus belajar hitung dong, akuntabel semuanya itu. Ya enggak, beli kata guru tuh beli karuan. Terus tanya kepada orang tuamu, mi anak beli duit saya. Langka nih. Ya wis mas kawin utang bae, mas dia. Boleh mas kawin utang. Nah, utang tuh di negeri Arab karena mas kawinnya 2 miliar. Barang nikah ini mas kawinnya malah 1000. Dengan seperangkat alat sholat mau kena karo sejadah, uang lambu sembahyang beli pun. Ya kan, sumelia. Oke, yang ketiga, coba introspeksi. Karena dalam mengambil keputusan itu kita harus punya keberanian. Kalau kita belum berani mengambil keputusan, jangan pernah mengambil keputusan. Iya dong. Kalau kita mengambil keputusan dalam ragu-ragu, fatal untuk kita sendiri. Nanti kita penyesalan, kekecewaan karena ragu-ragu. Dak ma yuribuk ilama la yuribuk. Tinggalkan apapun yang meragukan kamu, kerjakan saja yang kamu yakini. Kalau kamu belum yakin, belum punya keberanian, jangan dulu melangkah. Paham dikit-dikit? Itu antisipasi dari langkah-langkah mengambil satu keputusan. Mau contohnya ngelamar ya, nanti apa saja seperti itu. Lalu kemudian kita masih bertanya lagi, banyak yang perlu kita pertanyakan mengambil keputusan itu. Dan nanti yang terakhir kita mengevaluasi, ya kan gitu, akan sisi keberhasilannya, sisi kegagalannya, resikonya, pengaruhnya, dan konsekuensinya itu harus dievaluasi. Paham jelas? Nah, oke. Belum selesai. Ini saya lengkap malam ini nih, biar kita menjadi cerdas semuanya. Harus hidup sehat pikirannya. Pertama, setelah menjadi keputusan balas, jangan lupa bahwa Anda bukan orang yang ahli di bidang itu. Mau bertani, mau bikin pendidikan, mau melamar, mau apa lagi, mau kuliah, jangan pernah tinggal al-istisyarah, berkonsultasi kepada orang yang ahli. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Paham? Tanya dulu dong, gimana pendapat ini, bagaimana latar budayanya, gimana. Ya kalau Juleha mau sama orang Palimananya, nah kalau yang kamu lamar orang Inggris, ya orang Rusia. Sekarang banyak jomblo, cewek jomblo yang di Rusia, banyak cewek pada jomblo di sana tuh. Kakean wadon sampai banyak ngantri. Ya, kalau mau boleh, jadi saya paketin aja dah. Bisa, siap itu. Ada online-nya, tinggal buka. Pesan istri dari Rusia dikirim langsung. Ya, ya online. Ada online ya. Nah ini, jadi kita tanya semuanya bagaimana nanti latar belakang budayanya. Nanti kalau saya ke sana, ini kan kalau seandainya Julehanya orang Arab, nanti bagaimana tradisinya, semua pelajari. Ternyata saya pengalaman, ada punya teman, dia sarjana metalurgi, doktor di bidang metalurgi, orang Indonesia. Teman saya sekantor dengan saya di luarnya dulu, di Tunisia. Istrinya orang Cekoslovakia, istrinya psikiater. Dia kembali ke Indonesia, ikut suaminya ke sini. Di Jakarta nyari kerjaan yang nggak dapat, ada gaji 1 juta sebulan, buat transport aja nggak ada. Di sana di Eropa biasa hidup mewah, di sini di Indonesia gajinya kecil, iya kan, udaranya panas, sampai istrinya kena flek paru-parunya. Buat ke dokter saja nggak punya duit.
Akhirnya balik lagi ke Cekoslovakia lagi. Bayangkan, karena nggak ngitung kan. Nah itu jadi artinya sebelum Anda melangkah, coba konsultasi dulu. Ini Al-Quran yang nyuruh, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang ahli kalau kamu tidak mengerti. Sudah? Nah, nomor lorone itu coba datangilah ulama soleh yang ada di sini, kiai, ya dukun, bu apalah terserah, pokoknya yang sifatnya bisa hitung hitung kah? Tanggal pira, jam pira akan dikon kah? Ya itu ada ahlinya juga, karena dia punya jadwal, ada skedulnya bahwa nikah tanggal sekian, bulan ini jam sekian. Ya, ininya mustari, ininya ini apakah ini komar, apa syams, apa zuhal, kan ada. Di Jawayana, ana Sri Lunggu dunya lara pati. Iya, ana caraka data sawala pada jayana cek batange. Ya monggo potong cek batange. Ada itu macam begitu. Doa maksud saya bukan itu guyon mau kasih minta doa restu sama kalau sini santunya Pak Kiai ya datanglah, pakai nyuwun doa restunya, macam nyuwun dongane, kula geda maksud kan gitu. Bener, bisa ngomongannya ya. Bener. Ya, pakai Harun, kula ke niat ngelamar, nyuwun doa restune, ya dongakna kula muga-muga lancar kabeh. Ya bareng gawa gula watu sirane. Aja lusongan bae. Nah gitu. Ya, sudah. Yang ketiga, jangan lupa kita orang Islam nih, istikharah itu maknanya bertanya kepada Allah. Tapi orang Islam memakai istikharah itu hanya sekali waktu milih jodoh saja. Mau dagang nggak pernah istikharah, mau bikin rumah nggak pernah istikharah, betul nggak? Apa saja namanya rencana itu coba buat Islam, coba istikharah dulu ya, minimal 7 hari lah ya. Ya kecuali sudah landep ya lain ceritanya lah, langsung dapat jawaban. Kadang-kadang orang biasakan dengan puasa 7 hari gitu, misalnya Allah bagus atau tidak, saya ini kayak Allah, saya mau bertanya ini Zulekha ini cocok tidak, kan gitu. Nah itu makanya itulah, jadi kita mau dagang daging ya coba istikharah, bagusnya dagang apa, nanya sama Allah. Nah kalau nggak bisa ya nanya lagi sama orang yang bisa, kan begitu. Termasuk istikharahnya juga nanya, karena cara istikharah bermacam-macam ini. Nah kalau itu semuanya sudah konsultasi sama orang ahli, oke, sudah mencari sama kiai, kemudian istikharahnya bagus, mangga go ahead, silakan lanjut, kan begitu. Wa idza azamta fatawakal Allah. Kalau berhasil syukurilah Allah, kalau tidak bersabarlah, barangkali itu bukan jodohku. Paham begini? Jangan ada penyesalan, jangan ada air mata terbuang-buang nganggur, siap menerima segala keputusan Allah. Terakhir saya katakan, kalau Anda masih kecewa karena tidak terlaksana, sebetulnya bukan kegagalan yang Anda itu membuat kecewa, tapi suudzon Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kasih contoh. Ada orang mau ke Amerika, mau nandatangani kontrak kerja dengan user, dengan buyer di sana, seharga $1 juta. Berarti tuh 15 miliar. Terbayang pikirannya, pastilah dapatlah 4 miliar mah untungnya nih. Berangkat ke Jakarta, naik taksi ke Cengkareng, ke Soekarno-Hatta. Di tengah jalan tol, taksinya itu bannya kempes. Mau ganti ban serep, bannya kempes. Nyetop mobil nggak ada yang mandek. Akhirnya tidak bisa berangkat. Supir taksi dijotosin, kurang ajar gara-gara sirah kita beli teh sugi mungkin. Ya kan gitu, marah bukan main.
Tetapi beberapa jam kemudian mendapat berita bahwa pesawat nomor sekian jatuh di Kolombo, baru mengatakan alhamdulillah, lamun ban taksi beli kempas kita ke Wismod. Jadi Allah mau menyelamatkan kita, kitanya marah. Kenapa? Karena salah paham. Ke depan jangan pernah salah paham dengan Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.